Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita. Kali ini tentang tambah data. Pada materi tambah data kali ini, kita akan tambahkan tulisan tambah plus edit data ini. Misalnya dengan data mata pelajaran. Kita sesuaikan ya. Ganti tulisan dulu dengan data mata pelajaran. Ini kita ganti H1-nya kita ganti. Misalkan kita pakai div saja. Jadi dengan div. Ya, sebagai bagian dari settingan di sini. Kita jadikan, kita pisahkan ini sebagai row. Kemudian ini juga kita jadikan dia sebagai call, misalnya kolom 8 kolom. Lalu kita bikin baru di sini dengan div kolom keempat saja. Kita buat tulisannya. Tulisan yang kita gunakan kali ini kita buat link. Kita gunakan A saja. Harapnya kita arahkan ke modul M sama dengan mata pelajaran, berarti subjek. M sama dengan subjek. Dan S sama dengan tambah add ya. Kita arahkan ke add. S sama dengan tambah. Kemudian kita buatkan kelas. Dengan kelas button. Kita pakai large saja. Dengan warna button primary. Misal kita gunakan warna primary. Kita tambahkan style dengan isian style float right. Ini. Lalu kita tambahkan juga dengan isian, lanjutkan dengan tulisannya atau gambarnya. Kita gunakan dahulu untuk gambarnya, kita pakai tanda tambah ya. Setelah kita gunakan I saja. Dengan kelas font OSM solid font OSM plus. Dengan tulisan tambah mapel boleh, atau tambah saja juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Kalau kita klik tentu dia belum mengarah kemana-mana karena memang kita belum bikin file add.php-nya. Oke, kita lanjut dengan file bagian add.php. Berarti langkah awal kita perbaiki pada bagian sini add.php, berarti kita buat file ini. Letakkan satu folder yang sama dengan view.php. Ini ya. View.php. Index view.php. Oke. Indeksnya sudah. View-nya sudah. Index ini file ininya. View-nya itu yang ini. Oke, berarti kita tambahkan satu file baru dengan nama add.php. Isinya boleh kita ambil persis dari view. Nanti kita buang yang tidak kita perlukan. Kita juga bisa cek untuk form yang kita mau gunakan, model view-nya kayak gimana. Kita cek saja ya.
elemen seperti apa yang akan kita gunakan untuk formnya. Saya mau ambil untuk form biasa sebenarnya, nggak pakai macam-macam. Berarti kita harus sesuaikan advanced element. Nah, mungkin seperti ini ya kita gunakannya. Ini boleh pakai tulisan, tergantung maunya kita lah nanti. Tapi kira-kira saya perbaiki dulu saja di bagian yang ada. Ini add-nya sudah ada dengan isian yang sama persis dengan data. Dan di sini juga tambah mapelnya masih ada. Saya edit saja judul-judulnya. Ini tambah mata pelajaran. Kita perbaiki dari hal yang sederhana dahulu. Oke, home mata pelajaran masih sama. Ini data mata pelajaran kita ganti. Tambah mata pelajaran. Ini juga kita ganti, bukan ke ini, tapi kita tulis kembali atau back ya. Logonya kita ganti jadi Ando. Kita cek dahulu hasilnya. Oke, sudah ya. Kalau mau ada jarak boleh kasih spasi sebelum ada tulisan kembalinya. Antara tulisan kembali dengan tandanya ini boleh kecil ya. Oke, ini sudah. Large sudah. FA pas Ando nih kalau misalkan nggak mau spasinya nggak jalan boleh dipaksa dengan NBSP. Oke, artinya kita tambahin satu spasi saja. Biar ada jarak. Ah, sudah ya, sudah benar. Titiknya sendiri arahnya kita kembalikan ke posisi subjek saja. Artinya balik ke indeks nantinya. Yang kalau kita klik dia akan lari ke default awalnya lagi. Tambah. Artinya kalau kita tarik dia headnya hilang, hanya subjeknya saja. Ini yang maksud saya. Kalau diklik baru muncul lagi. Oke, cuma ini ya karena masih sama jadi terlihat sama. Oke, bagian bawahnya baru kita hapus. Kita tidak butuh tabel, berarti tabelnya kita buang. Tambah data. Oke, kita refresh. Udah ya. Nah, tulisan tambah data inilah yang akan kita ganti dengan maunya kita ngambil dari sini. Sementara pertanyaan untuk tambah datanya sendiri kita hanya butuh pertanyaan untuk nama mata pelajaran sama berapa jam pelajaran dia diajarkan di sana. Berarti hanya dua saja. Jam bisa dengan subjek mata pelajaran. Oke. Read mouse. Boleh dengan logo-logo kayak gini. Seperti ini. Boleh juga dengan tulisan langsung. Maunya kita aja ya. Saya pilih tanpa title ya. Tanpa label maksud saya. Tapi langsung tulisan saja. General element, validation, tabel ini, home control LG, text ini yang saya maksud label. Kalau misalkan mau pakai label kayak gini boleh. Kalau nggak mau pakai label juga kita tinggal gunakan saja yang kita butuhkan. Icon. Nama mata pelajaran, action. Kalau icon paling nyari iconnya aja yang harus sesuai. Kita bisa ambil misalnya, contoh di sini saya ambil bagian sini saja ya, with icon. Nanti saya pakai, saya contohin dari sini. Satu. Ada pada bagian form general ya, Ctrl U saja deh. Jadi ngambil dari sini. Ctrl F with icon, ini dia. Tadi ngambilnya adalah pada bagian email, ini dia. Berarti bagian input group 3 segini.
Oke, kita copy. Kita buat di bagian tambah data ini, bagian card body, saya butuhkan adalah form dengan model post. Maka ini yang saya masukkan. Nanti kita buat kalau dia diklik akan mengarah ke subjek dan S-nya adalah save atau simpan. Sesuai dengan yang kita buat di indeksnya. Di indeksnya kita buat adalah save. Ini. Nanti kita bisa masuk sini. Metode post isian inilah yang akan kita buatkan. Paste. Oke, langsung rapikan. Ini ya kita masuknya. Kita butuhkan div class input group. Oke, FA envelope karena kita butuhnya adalah email. Placeholder-nya nanti kita tanyakan nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran. Oke. Form control. Tipenya kita butuh teks. Kita butuh nim ya. Kan tidak boleh. Bahkan nim. Untuk nimnya kita beri nama subjek. Kita cek dahulu hasilnya. Sudah sesuai harapan kita atau belum? Ya. Oke, nama mata pelajaran envelope-nya belum. Sama mungkin ketika di refresh selalu muncul ini sangat mengganggu. Kalau awal-awal nanti mungkin menarik gitu ya, tapi kalau udah kelamaan saya kira sangat mengganggu. Boleh kita matikan dahulu, nanti kita hidupkan kembali. Jadi kalau refresh dia langsung saja berubah, nggak perlu muncul tanda yang tadi. Oke, ini kita ganti dahulu envelope-nya. Untuk envelope, misal saya mau pakai book saja, nama mata pelajaran. Ya, boleh ya. Ini. Atau saya pakai ini juga boleh. Seperti yang ada di sini. Untuk mata pelajaran itu logo yang digunakan adalah FA copy. Copy. Jadi saya boleh gunakan FA copy. Kalau FA move ada nggak? Kita coba dahulu. Ada copy mestinya ada move juga. Tidak ada. Nanti kita gunakan saja. Pas FA copy. Duplicate. Oke, sudah ya mata pelajaran. Oke, nama mata pelajarannya apa? Kita butuh satu lagi. Berarti boleh kita duplikat pada div. Kita jadikan sebagai number. Kita cek namanya adalah hour. Berarti nanti di sini kita beri nama, samakan saja hours. Form control. Jam mata pelajaran, berapa jam dia kan ya. Oke, untuk berapa lamanya kita pakai time. Oke, time tidak ada, kita cek yang benernya itu apa. Clock juga bisa ya, kita masukkan clock, tapi kita cek saja langsung. Sudah keburu cek di sini, berarti kita tulis saja langsung time. Nanti banyak sekali pilihan yang ada, tinggal maunya kita saja. Sesuaikan versinya. Pastikan nanti yang kita pilih adalah free. Viewing icon versi oke.
Oke, ini dia tambah jam, alarm clock. Saya lebih pilih alarm plus ya. Jadi dia berapa jam, kita tinggal masukkan. Tapi kayak alarm clock juga menarik hati. Ini boleh kita gunakan. Fast FA alarm clock. Fast FA alarm clock. Oke, kita refresh hasilnya. Fast FA alarm clock. Di Fast FA alarm clock. Pro icon. Oke, berarti kita cari yang kita hanya keperluan kita butuhnya di bagian free dahulu. Jadi tidak bisa untuk alarm clocknya tidak ada. Kita boleh cari yang berbeda berarti. Karena tadi Pro tidak bisa masuk. Stopwatch. Time. User clock. Jam pelajaran kayaknya ini boleh masuk ya. Karena kan nanti dia sertai dasi berapa jam ngajarnya kan. FA user clock. Oke, kita bisa ganti alarm ini dengan user. Kita cek hasilnya. Oke, tidak mengapa ya, kita masukkan angka di sini. Oke, dua-duanya dijadikan sebagai wajib isi saja. Required, tambahkan untuk yang pertama dengan autofocus. Tambahkan required pada bagian kedua. Oke, boleh tambahkan bintang di belakangnya. Menandakan kalau itu adalah wajib isi. Sudah ada ya bintang dua-duanya di belakang. Atau jangan di situ, kita tambahkan di placeholdernya saja. Kurang menarik ternyata kalau dilihat di belakang. Ya, kita letakkan di sini saja. Kemudian kita tambahkan dua lagi khusus untuk submit. Type-nya submit, name-nya save, value-nya simpan. Kemudian kita beri kelasnya button ptn md ptn primary. Karena ini sudah dijadikan sebagai primary, atas ini jangan primary ya, Ki. Kita ubah warnanya. Untuk kembalinya kita ganti warnanya misalnya info atau secondary. Kalau info biru tapi beda birunya seperti ini. Boleh juga secondary. Secondary itu abu-abu. Secondary. Oke. Ini kita tidak jadikan dia sebagai grup. Berarti spannya nggak perlu. Div dari sini saja kita buang. Kita cek dahulu. Oke, seperti ini ya. Nanti kita bisa letakkan dia di tengah. Satu lagi saya butuh reset. Type-nya adalah reset. Cukup ini saja. Mungkin saya butuh kelas tetap. Iya, saya jadikan danger. Kayaknya belum terlalu danger. Warning saja. Ini nggak wajib ada ya untuk reset. Saya letakkan di belakangnya
Saya cenderung letakkan di belakangnya ini ya. Nanti bisa kita sesuaikan saja sebenarnya peletakannya seperti apa. Boleh dijadikan kelasnya dibuat dua kolom. Misalnya ini call 4, ini juga dibuat call 4. Berarti ada jarak 4 kolom, tidak full. Ini 4, ini 4. Kalau misalnya nggak suka juga boleh kita biarkan di sini, tapi kita pisah berdasarkan tipnya kita aja. Ini tidak harus ya. Kalau misalkan mau dibuat jaraknya boleh di sini. Dot call 4. Nah, ini. Oke. Sama satu lagi dot call 4. Kita cek dahulu hasilnya. Oke, ini yang saya maksud ada jarak. Ini bisa dibiarkan saja. Kolomnya saya lebih senang dengan model large saja ya. Buttonnya saya ganti dengan LG. Ini juga LG. Jaraknya boleh dengan spasi manual atau pakai cara tadi, nyamannya saja. Kalau saya mau pakai 3 spasi, oke. Maka akan jadi seperti ini. Simpan, reset. Oke, saya kira cukup untuk bagian ini. Ini tetap lebih senang sesuai ukuran. Oke, ini sudah selesai. Berarti kalau saya klik, dia juga sudah selesai bagian sini. Misal saya isi, ini kalau saya klik dia protes karena belum ada isinya. Saya isi, harus angka ya. Saya klik reset, dia nggak jalan ya. Untuk jam pelajaran saya batasi maksimal 2 tulisan. Jadi kalau saya tulis banyak nggak boleh muncul semua kayak gini. Tapi saya batasi saja. Untuk hours ini saya berikan yang namanya size. Max length maksud saya. Max length 2. Jadi ketika saya isi dengan angka yang banyak, max length dia maksimal 2. Hours from control max length. Atribut max length hanya dapat berjalan pada teks bukan number. Jadi saya harus memilih. Kalau saya mau pakai number nggak bisa pakai max length. Kalau saya pakai max length nggak bisa sebagai number. Misal saya pilih sebagai teks saja, maka ketika saya masukkan dia hanya 2. Berapapun yang lain nggak masuk. Resiko saya masukkan angka lain dia jadi masuk. Itu saja, paling nanti tetap jadi error gara-gara bagian sininya. Tinggal saya harus milih bagian mana. Misal saya pilih yang bagian sini. Reset itu buat menghilangkan yang tadi saya ketik. Ya. Ketika saya simpan, kalau sekarang misalnya saya tulis informatika 6 jam. Ketika saya simpan, dia akan memanggil file save. Karena file save-nya belum ada, jadi error. Saya lanjut dengan file save-nya. Untuk file save, saya letakkan di folder yang sama. Beri nama dengan nama save. Ini dia. Ini saya sesuaikan dengan yang kita buat pada materi sebelumnya. Boleh kita buka dulu PHP-nya. Kita lanjutkan dengan pengetesan, pengecekan apakah dia langsung input kemari atau dia buka sesuai dengan folder yang dibutuhkan. Saya masukkan dengan, saya lakukan pengecekan ya, if
conditionnya saya pakai iset saja. Udah ada isinya belum gitu. Iset, saya ambil post ya, $_post. Kemudian saya pakai namanya tadi apa? Ini harus sesuai karena di materi saya sebelumnya saya pakai di sini saya pakainya namanya adalah save, name-nya save, maka saya tulis di situ wajib save. Sesuaikan dengan yang saya buat, yang kita buat. Ya kalau mau dikasih nama simpan juga boleh. Oke, baru kita utak-atik kodenya di sini. Untuk kodenya karena kita save itu butuh koneksi, maka panggil file koneksinya. config.php, selesai. Bikin dua variabel, subject dan hours. Kalau ini sudah, langsung kita lakukan perintah untuk melakukan penyimpanan. Misalnya ini kita pakai subject diisi dengan subject, hours dengan hour. Boleh seperti ini, boleh juga dengan model seperti update ya. Jadi pakai set. Kalau kayak gini berarti ini isinya dengan ini, yang ini isinya dengan ini. Ini udah benar, cara ini benar. Kalau misalkan ini saya kerjakan langsung, nanti saya pakai cara kedua ya. Tetap yang ini saya contohkan dahulu. Nanti saya jadikan sebagai baris komentar. Nah ini boleh kita lakukan pengecekan. Kita eksekusi. Data berhasil disimpan. Kembalikan ke posisi view. Kalau gagal disimpan, kembalikan ke posisi add. Bagian sini kalau ada yang coba-coba akses langsung, bisa kita kembalikan ke posisinya. Jadi kalau misalkan ada yang mau macam-macam, ini kita mau apain? Kalau kita kembalikan, dia percuma. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya ada yang ngetik langsung di sini, bukan dari home, dia langsung ke save gitu. M sama dengan subject dan S sama dengan save. Maka dia langsung balik ya. M sama dengan subject dan S sama dengan save. Oh. Nah, maka dia akan langsung bilang index.php tanda tanya. Karena di sini dikembalikan ke window history back, dia akan selalu balik ke awal, ke sebelumnya. Karena sebelumnya saya error, maka jadi selalu balik ke error. Tapi kalau misalkan saya dari sini, terus saya nggak pakai ngeklik dari sana, tapi langsung dan S sama dengan save, maka dia akan selalu balik ke awal, ke sebelumnya. Karena dibuat back. Nggak ketemu, nah dia nggak boleh. Boleh juga kasih pesan. Nggak boleh langsung buka misalnya. Nah, kita boleh pakai echo. Saya contohnya pakai yang window history back saja. Dan yang saya isi sekarang adalah materi informatika 6 jam. Jika saya save, dia langsung data berhasil disimpan, muncul kayak gini. Saya klik OK, dia langsung balik, dia langsung nambah. Informatika 6 jam. Seperti itu. Saya kira cukup untuk posisi add. Kita akan lanjut kembali untuk edit dan delete. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.